Ya, beberapa hari lalu ada sebuah seruan perang medsos dan kemudian saya menanggapi terkait pernyataan daripada Pak Rizik Syihab. Nah, kalau kita lanjutkan lagi ke dalam generalisasi dan kesimpulan dalam riset-riset saya tentang media sosial dan narasi Ba'alawi, terutama analisis komentar, framing narasi, pola defensif, kemudian mobilisasi emosional sampai dengan struktur digital jamaah. Dan saya melihat ada kesimpulan besar bahwa literasi publik itu tentang polemik nasab Ba'alawi itu sebenarnya sudah terbentuk, tetapi belum final menjadi konsensus nasional. Nah, kita akan melihat dan akan mendeteksi tingkat probabilitas perang medsos di mana hal itu digunakan untuk memanipulasi opini publik. Bagaimana probabilitas daripada kubu dari Rizik Syihab yang akan membuat akun jutaan massal. Yang terjadi sekarang itu bukan lagi fase publik belum tahu terkait tentang nasab Ba'alawi, melainkan fase publik itu sudah mulai tahu, sudah mulai paham, lalu terbelah dalam cara memaknainya. Nah, hal ini sangat penting sebab dalam perang opini modern, kemenangan bukan ditentukan apakah semua orang percaya, tetapi apakah sebuah keraguan itu berhasil ditanam. Kemudian apakah hegemoni lama runtuh, apakah simbol otoritas itu mulai dipertanyakan. Nah, dan dari seluruh dinamika medsos beberapa tahun terakhir, itu pun sudah terjadi, teman-teman. Nah, kita akan mulai dengan peta besar yang terlihat dari medsos. Kita akan lihat mendeteksi apakah probabilitasnya kuat atau tinggi terkait perang medsos yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Yang pertama, hegemoni tentang Habib itu otomatis cucu Nabi, katakanlah seperti itu ya. Ini fakta nyata, ini sudah retak. Suka nggak suka, Ba'alawi hari ini harus menyadari bahwa dari seluruh rakyat Indonesia yang mengetahui narasi Habib itu otomatis cucu Nabi, mayoritas itu sudah retak. Kalau dulu narasi itu hampir absolut, publik menerima tanpa bertanya. Nah, sekarang berbeda. Di TikTok, YouTube, ataupun X, komentar publik itu sudah berubah menjadi, ya mana bukti ilmiahnya? Kok anti DNA? Kok nggak mau tes DNA? Kenapa kritik langsung dibilang buzzer? Kalau yakin kenapa takut diuji gitu loh. Nah, artinya apa? Publik sudah masuk ke dalam fase critical literasi. Krisis literasi, fase kritik ya. Kritik literasi. Bahkan kelompok yang awalnya netral, yang nggak membela sana sini, ya mulai melihat isu ini bukan sekedar isu agama, tetapi soal otoritas sosial, kemudian legitimasi simbolik, dan kekuatan sebuah ataupun sekelompok klan gitu ya, dan kekuasaan budaya. Ini perubahan besar yang memang Ba'alawi itu harus terima, ini menjadi sebuah kenyataan. Dulu mungkin mayoritas percaya Habib itu cucu Nabi. Nah, sekarang terbelah, ada yang percaya, ada yang tidak. Ini sudah harus diterima. Kemudian yang kedua, narasi pro Ba'alawi sekarang itu lebih defensif
daripada ofensif. Dan itu terlihat dari pola-pola yang selalu kita amati. Viktimisasi, moral high ground, framing ulama yang dihina, pecah belah umat, anti habaib. Nah, artinya pusat pertarungan itu sudah bergeser dari sebuah pembuktian ilmiah menjadi pengelolaan emosi massa. Secara teori komunikasi politik, ini biasa terjadi ketika legitimasi nasional itu mulai melemah. Karena kalau pondasi publik itu masih sangat kuat, mereka cukup menunjukkan bukti dan selesai. Nah, sekarang kita melihat narasi pro Ba'alawi yang kalau kita lihat sekarang ini lebih defensif daripada ofensif. Dan ini terlihat dari pola viktimisasi. Mereka itu kan selalu mainkan isu playing victim lah, ya, merasa dijolimi, merasa dibohongi, merasa semuanya, padahal pelaku gitu loh. Kemudian moral high ground, kemudian framing ulama itu dihina, pecah belah umat, anti habaib, anti Islam. Artinya apa? Artinya pusat pertarungan ini sudah bergeser dari pembuktian ilmiah menjadi pengelolaan emosi massa. Jadi apa yang disampaikan Rizik Syihab ini ingin mengelola emosi massa. Narasi dibuat untuk mengelola emosional, bukan untuk edukasi, bukan memberikan sebuah kebenaran. Nah, secara teori komunikasi politik, ini biasanya terjadi ketika sebuah legitimasi nasional, seluruh nasional kan percaya Habib dulu tuh ya, percaya Habib cucu Nabi, itu sudah mulai lemah. Ini rasional legitimasinya saja udah lemah gitu loh. Jadi saya ngasih sedikit rambu-rambu ke teman-teman, kalau Pak Rizik sudah menyampaikan hal itu, marah-marah, kemudian mencaci, kemudian provokasi, ya itu artinya memang sudah lemah. Sudah lemah narasi, sudah lemah legitimasi nasabnya. Ini mau nggak mau, suka nggak suka. Karena kalau pondasi publik itu masih sangat kuat, mereka nggak cukup menunjukkan bukti dan selesai. Mereka akan santai tanggapannya, mereka akan nggak terlalu emosional, nggak terlalu overthinking, nggak terlalu nggak terlalu bersuara yang keras dan lantang gitu ya. Mereka santai-santai aja. Kalau memang pondasi publik itu masih kuat. Dan faktanya pondasi publik ini sudah melemah dan makin melemah. Nah, yang kedua, sebagai struktur jamaah digital, kelompok pendukung itu memiliki karakter yang sangat aktif, ya, militan, cepat menyerang narasi lawan, ya, kuat dalam clipping video, ya, menggabung-gabungkan video, memotong-motong video, ya, video apa, captionnya apa, ya, semua orang juga bisa ngetik lah, ya. Kemudian kuat dalam, ya, ceramah-ceramah nasional emosional itu dipotong-potong, kemudian dibingkai dan di framing. Ini keahlian mereka gitu loh. Keahlian mereka, misalkan melihat cahaya surga misalkan dari cucu baginda Rasulullah SAW, misalkan Habib Atos, misalkan Habib Ali Al-Uraidi misalkan, dan seterusnya. Jadi ya itu mereka ahlinya. Dan era algoritma ini, emosi itu kan jauh lebih viral dibanding akademik. Ini pas itu keahlian mereka memframing sebuah situasi dan kondisi dengan caption, dengan tulisan, dengan narasi yang sesuka hati mereka. Yang penting emosi, kan? Yang penting viral, ya. Akademik bodo amat gitu loh. Kemudian yang ketiga, framing perang. Nah, narasi yang diserukan Pak Rizik seperti lawan buzzer, lawan penista ulama, jihad informasi, mujahid medsos, ya itu sangat efektif sebagai turunan untuk membangun militansi digital. Ini yang dijadikan guidance oleh kibin-kibin di dalam bernarasi di medsos. Ya.
Dan ini cocok dengan algoritma TikTok, YouTube yang menyukai konflik, heroisme, kemarahan, dan identitas kelompok. Nah, kemudian narasi korban dan apa sebutannya hero ya atau pahlawan lah ya. Ada korban, ada pahlawan. Ini narasi yang sengaja dibentuk ya. Dan ini kombinasi paling kuat dalam propaganda digital. Kalau seseorang itu berasal diposisikan sebagai korban, dizolimi, tapi tetap melawan, maka loyalitas pengikut biasanya meningkat. Dan ini memang skenario yang mereka mainkan ketika narasi-narasi korban dan pahlawan ini beredar luas di media sosial. Nah, tapi teman-teman, dalam membaca kemungkinan ini, ada satu hal besar atau satu hal yang bisa dikatakan masalah besar lah ya. Suka nggak suka, mereka harus melek zaman, melek modernisasi, melek teknologi. Perang medsos di tahun 2026 ini berbeda loh di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau era sebelum polemik nasab. Mereka mungkin dengan mudah memainkan narasi publik, memainkan opini publik. Sekarang yang menjadi masalah sekarang ini adalah publik itu jauh lebih skeptis, lebih fragmented, lebih melek framing, sudah paham mana yang framing, mana yang hoax, mana yang fakta, itu sudah paham. Dan cepat melakukan counter analisis. Nah, media sosial di Indonesia ini, hal ini tidak lagi satu arah. Misal tokoh besar itu bisa dominan. Sekarang setiap narasi langsung dibalas dengan reaction video, dengan live debat, dengan membantah pakai podcast, ya. Kemudian AI Clip, komunitas Reddit, forum analisis independen gitu loh. Nah, artinya apa? Mobilisasi massa digital itu masih mungkin, tetapi jauh lebih sulit untuk mengontrol persepsi publik secara total. Artinya probabilitasnya Pak Rizik dalam memainkan di medsos, walaupun dengan jutaan akun massal, dengan jutaan perang medsos, itu kemungkinan sangat kecil di dalam mengontrol persepsi publik secara total. Jadi kesimpulan besar yang bisa kita ambil sih teman-teman tentang literasi Nasabah Alawi belum menjadi sebuah konsensus nasional, tapi hegemoni lama ini sudah retak signifikan. Dan publik ini masuk ke dalam fase mempertanyakan otoritas simbolik, dan itu adalah perubahan historis. Tentang kemungkinan mujahid medsos sangat mungkin juga dimainkan mereka. Kenapa? Ya cocok dengan karakter populisme digital, cocok dengan algoritma konflik, dan cocok dengan kultur loyalitas emosional. Tetapi tantangannya, publik Indonesia sekarang itu jauh lebih cair dan tidak semudah dulu untuk dimonopoli narasinya. Karena perang hari ini bukan lagi siapa paling keras, melainkan siapa yang paling mampu menguasai persepsi lintas komunikasi digital di era yang sangat modern hari ini. Demikian dari saya, terima kasih.